keprofesionalan guru-guru berjalan menggapai bintang di langit penuh harapan. Pekan PJOK langkah pertama menuju masa depan, pembelajaran berdiferensiasi dengan pendidikan. Pekan PJOK perjalanan ke arah cahaya, inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan membentuk karakter, mengukir prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan sejawat yang telah hadir pada kesempatan hari ini, di mana saya akan mempresentasikan unggah tugas rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG saya, PJOK, bersamaan dengan komunitas belajar di SD Negeri 1 Mbomo. Apa yang menjadi program saya pada kesempatan ini, yaitu tentang program kokurikuler yang saya beri judul dengan Sari Sasa, yaitu 1 hari 1 sampah. Karena apa saya mengambil tugas itu? Yang pertama yaitu untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Ini judul nggih Bapak Ibu. Ini judulnya kokurikuler Sari Sasa, dalam artian 1 hari 1 sampah. Karena kenapa saya mengambil judul itu? Pertama, melihat keadaan di sekolah SD 1 Mbomo ini, yang dimana setiap ada kegiatan terlalu banyak sampah, terutama sampah anorganik, yaitu sampah plastik. Selanjutnya latar belakang Bapak Ibu. Latar belakang di sini yang pertama itu banyaknya timbunan sampah anorganik di lingkungan sekolah. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya SD 1 Mbomo ini terletak sangat strategis di Desa Mbomo, Kecamatan Punung. Maka dari itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dekat SD 1 Mbomo ini, sehingga pada latar belakang ini yang pertama saya mengambil dikemanakan sampah ini. Dan akhirnya setelah saya bersama peserta didik mengidentifikasi bahwasanya untuk sampah ini, dari latar belakang untuk yang pertama ini, sampah ini mau dikemanakan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajak peserta didik melaksanakan inovasi pembelajaran, yaitu pemanfaatan limbah anorganik berupa plastik untuk media pembelajaran olahraga. Yang kedua yaitu tentang latar belakangnya, yaitu tentang aset manusianya. Kenapa saya mengambil aset manusianya di sini? Karena guru dan salah satunya siswa adalah merupakan sumber daya sebagai pengelola melalui komunitas belajar di sekolah. Kenapa ini menjadi latar belakang yang begitu penting? Karena di sini aset manusia, terutama Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Mbomo ini sangat kompeten untuk melakukan kreatif, inovasi, dan kreasi dalam pembelajaran, sehingga saya awalnya berharap dan mudah-mudahan berkelanjutan, dan alhamdulillah pada saat ini sudah berjalan, yaitu pemanfaatan apa yang ada di sekolah ini menjadi sebuah media pembelajaran, yang dimana kekurangan media pembelajaran di SD 1 Mbomo ini sangat banyak sekali. Yang ketiga yaitu tentang masih kurangnya media alat dalam pembelajaran PJOK. Kalau tadi yang kedua ini masih umum, yang ketiga ini saya mengambil contoh daripada alat dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu banyaknya botol plastik aqua atau aqua tempat galon itu nggih, bukan galon, aqua minum, yang dimana banyak sekali di SD 1 Mbomo ini terbuang. Maka dari itu kami mengambil, dan dengan anak peserta didik saya sendiri memfasilitasinya untuk mencoba membuat
alat olahraga, baik itu seperti bola ataupun untuk lempar turbo. Nah, dari kesekian latar belakang tadi, saya bersama peserta didik dan khususnya Bapak Ibu guru yang ada di SD 1 Mbomo ini mempunyai tujuan yang program yang sama, yaitu yang pertama, upaya mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah serta menumbuhkan unsur literasi sains melalui kreativitas siswa dalam memanfaatkan sampah non-organik plastik yang ada di lingkungan sekolah untuk media pembelajaran mata pelajaran PJOK khususnya. Tetapi di sini tujuan program ini tidak hanya di PJOK nantinya, untuk berkembangnya kami juga berharap untuk mata pelajaran yang lain. Yang kedua yaitu dalam tujuan program ini kami mengambil yaitu dalam Project Based Learning atau PBL dalam pembelajaran siswa yang harus menghasilkan sesuatu atau produk untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu, kita tidak melulu di materi, tetapi kalau bisa siswa itu menghasilkan produk. Tadi insya Allah nantinya akan saya buat dari produk ini, dari botol aqua tadi menjadi buku prik. Nanti penjelasan di belakang Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu tentang capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa merencanakan pengelolaan sampah agar berdaya guna seperti halnya pembuatan media atau alat pembelajaran dari media sampah anorganik. Yang kedua, di sekolah siswa hanya menggunakan alat media seadanya. Ini kita tidak bisa pungkiri, sehingga muncul ide untuk membuat media dari sampah plastik dengan bahan yang sederhana. Yang ketiga, dibutuhkan atau ide gagasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil dari curah pendapat bersama siswa, ada beberapa alat media yang dibuat seperti bola berekor, alat lempar dari koran bekas, dan turbo dari botol plastik. Tadi yang saya dikatakan di awal Bapak Ibu. Hal ini bisa menjadi solusi memenuhi kekurangan atau alat media pembelajaran PJOK khususnya. Karena apa? Karena di sini saya minta maaf Bapak Ibu, tadi walaupun sudah komunikasi sebelum ini terjadi atau sebelum kami membuat ini, karena saya sendiri merupakan peserta PKG PJOK yang tujuannya sementara untuk PJOK. Sedangkan yang terakhir yaitu dengan proyek atau kegiatan yang berdampak pada murid atau media alat peraga untuk pembelajaran PJOK yang muncul untuk membuat alat lempar turbo dari botol plastik. Itu capaian ataupun langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti bersama Bapak Ibu di komunitas SD Negeri 1 Mbomo ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada struktur program dan mitra dari dalam komunitas belajar sekolah ini. Yang pertama, program kegiatan ini merupakan sebuah program kegiatan program kegiatan kokurikuler. Yang kedua, program kegiatan ini akan mengikut sertakan seluruh, maaf ini tulisannya kurang seluruh ini, sebenarnya seluruh warga sekolah yaitu peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6, seluruh anggota komunitas belajar yang ada di SD Negeri 1 Mbomo ini. Yang selanjutnya yaitu program ini diharapkan bisa terlaksana setiap dalam 1 tahun pembelajaran yang dapat dilakukan selama 4 kali. Dan dalam kegiatan ini juga menjadi salah satu program yang dimana anggota komite dan orang tua peserta didik atau wali sebagai aset yang besar dalam berkolaborasi. Itu struktur Bu. Nah, seterusnya, maaf Bapak Ibu ya, sedang pernyataan tentang kapasitas yang kelas yang dimiliki, yaitu kita pentingnya diskusi Bapak Ibu sebagai pihak-pihak di sekolah tentang komunitas yang ada di sekolah ini. Karena apa? Karena di sini murid akan lebih bersemangat
dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menjadi student agency. Sedangkan yang terakhir yaitu rencana evaluasi Bapak Ibu nggih. Di komunitas ini dalam pengumpulan informasi baik peserta didik yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Dan kemungkinan tantangannya Bapak Ibu nggih, di sini ada dua yang kami rumuskan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan penuh rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah atau yang disebut dengan di sini pembiasaan baik. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan alat media dalam pembelajaran PJOK atau literasi sains. Terima kasih Bapak Ibu. Itu presentase dari saya yang mungkin untuk tugas di RTL ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran ataupun kritik atau pertanyaan mungkin bisa saya jawab. Mungkin kalau hari ini belum bisa, mungkin kita besok untuk kolaborasi lagi nggih Bapak Ibu nggih. Ini Bapak Ibu, untuk Kombel, apa toh Kombel itu dapat berperan. Yang pertama ini, komunitas belajar atau Kombel. SD Negeri 1 Bomo belajar, judulnya itu kemarin Bapak Ibu yang saya buat. Yang seterusnya yaitu tentang Kombel dalam sekolah. Komunitas belajar Kombel adalah salah satu bentuk implementasi kurikulum merdeka. Kombel adalah wadah bagi guru untuk belajar bersama, berkolaborasi, dan berpraktek baik secara terjadwal dan berkelanjutan. Terus, apa peran Kombel dalam SD Negeri 1 Bomo ini? Yang pertama, Kombel dapat berperan dalam memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagai praktek baik seputar kurikulum merdeka, serta memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka, dan yang terakhir memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Itu yang dimaksud Kombel yang kita buat, kita prakarsai bersama untuk SD Negeri 1 Bomo tadi, yang dengan nama yaitu SD Negeri 1 Bomo Belajar, yang insya Allah mulai saat ini sudah mulai berjalan. Mungkin itu presentasi dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti kalau sekali lagi kalau saya tidak bisa jawab, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membantu. Saya ucapkan terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Dari hasil presentasi saya mungkin ada pertanyaan yang kurang dipahami. Oh nggih, monggo Bu In. Tujuan PDL harus menghasilkan sesuatu atau produk. Dalam hal ini berapa lama untuk menghasilkan produk dari kegiatan atau aktivitas 1 hari 1 sampah? Nggih, terima kasih Bu. Bentar nggih. Berapa lama produk nggih Bu nggih? Nah ini Bu, ini tadi program ini kan diharapkan bisa terlaksana setiap dalam 1 tahun pembelajaran yang dapat dilakukan selama 4 kali. Jadinya saya mengharapkan untuk pembelajaran ini bisa berlangsung 4 kali dalam 1 tahun, berarti dalam 3 bulan sekali nggih Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan tidak hanya di bidang PJOK tapi di bidang mata pelajaran lain. Seperti itu Bu In, harapan saya. Monggo mungkin ada yang lain. Oh nggih, monggo Bu Mu. Tadi dalam latar belakang dikatakan hanya untuk sampah anorganik ya, yaitu untuk sampah plastik. Nggih. Bagaimana seandainya dalam botol plastik diisi dengan kertas bekas? Oh, oke. Terima kasih.
pertanyaan dan saran Bu Ge, mungkin Bu Ge. Pertanyaannya, kenapa harus hanya sampah plastik tidak dengan koran? Sarannya kalau bisa botol plastik itu diisi dengan koran, seperti itu nggih. Terima kasih masukan dari Bu Mu. Jawaban saya begini Bu Mu. Pertama kali tadinya saya tidak mengharapkan banyak sampah di SD Negeri 1 Bomo ini, tapi kenyataannya dan sampai saat ini menjadi banyak sekali sampah plastik yang ada di SD Bomo ini. Maka untuk saran dari Bu Umuh tadi memang sangat saya setujui, yang insya Allah nanti kita kerjakan secara kolaborasi, berdiskusi dan bersama-sama. Nanti botol-botol plastik itu kita isi dengan kertas-kertas bekas yang ada di SD Negeri 1 Bomo sudah tidak terpakai, dan nanti kita bisa gunakan sebagai media alat pembelajaran yang memang dari SD 1 Bomo ini masih banyak kurangnya. Itu jawaban dari saya Bu Mu nggih. Nggih. Mungkin masih ada yang lain Bapak Ibu, monggo. Oh nggih, Bu Fitri. Setelah mendengarkan presentasi Bapak Mentor, saya menarik kesimpulan berarti pertama begitu baiknya itu yang diusulkan Bapak. Pertanyaannya, bagaimana seandainya kolaborasi ini tidak hanya Oh, okay. Tetapi bisa keseluruhan dari mata pelajaran. Okay. Terima kasih Bu Fitri. Pertanyaan bagus sekali. Gini Bu, tadinya kan saya ini melaksanakan presentasi ini yang pertama untuk ini Bu nggih, untuk program Komunitas Sadar Saat untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK, karena saya mendapatkan tugas dari PKG PJOK BPGB Jawa Timur tentang unggah tugas rencana tindak lanjut. Tapi begini Bapak dan Ibu, sebenarnya permasalahan ini bukan hanya permasalahan di bidang PJOK, tetapi permasalahan ini semua yang ada di stakeholder yang ada di SD 1 Bomo ini sangat bisa untuk melaksanakan kegiatan ini. Maka dari itu, insya Allah nanti setelah tugas dari rencana tindak lanjut ini tidak hanya di PJOK, tapi di semua bidang yang dimana bisa berkolaborasi dengan semua wali kelas dan guru kelas untuk bisa melaksanakan program kokurikuler sehari rasa, yaitu 1 hari 1 sampah untuk kebersihan dan keindahan di sekolah SD 1 Bomo. Itu Bu jawaban dari saya, Bu Fitri nggih. Monggo, mungkin masih ada waktu. Oh ya, Bu Tarni. Monggo. Struktur. Kegiatan ini tadi dikatakan kokurikuler. Bagaimana seandainya dalam pengembangan keberlanjutan nantinya bisa masuk P5 untuk menggerakkan semua elemen yang ada di lingkungan sekolah. Nggih, terima kasih Bu Tarni. Memang tugas ini pertama kali kenapa harus di struktur nggih, di kokurikulernya nggih. Karena begini, kalau di intra ini saya takut mengganggu pembelajaran di kelas. Nah, kalau untuk pengembangan kokurikuler ini saya juga berharap Bapak dan Ibu nanti tidak hanya di kokurikulernya saja, tetapi di P5-nya untuk mengisi waktu luang daripada peserta didik, Bapak Ibu guru yang banyak waktu, dan nanti bisa untuk ini orang tua peserta didik sebagai aset besar berharga dan dapat berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah kita. Jadinya saya juga berharap seperti itu Bu Tarni, nantinya tidak hanya di kokurikulernya saja, tetapi nanti bisa dimasuk di P5-nya. Seperti itu nggih, Bu Tarni. Monggo yang lain mungkin masih ada waktu. Oh nggih, Bu Ani. Yang saya mau tanyakan itu tentang evaluasi ya. Dalam hal ini, evaluasi apa yang akan dilakukan setelah program ini diterapkan? Oke, terima kasih Bu Ani menanyakan tentang rencana evaluasi. Begini Bapak dan Ibu, evaluasi ini kan biasanya kalau sudah kita terapkan, apa yang menjadi evaluasi kita, kegiatan ini berjalan baik apa tidak, berjalan lancar apa tidak, nanti intinya dipilih suatu evaluasi. Tapi evaluasi di sini kami sudah, saya sendiri sudah melakukan kegiatan, yaitu melalui diskusi dan wawancara secara refleksi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan dapat terrealisasi. Jadi begini intinya ya Bapak Ibu,
Nanti kalau program ini ada kekurangan, kita tambahi bersama. Kalau ada kelebihan, kita pertahankan, bahkan kita tambahkan, seperti itu. Jadinya untuk program ini dapat berjalan dengan konsisten, sehingga akhirnya dapat menumbuhkan ini, Bapak, menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Dan kekurangan yang pada tahap ini, tahap evaluasi ini, menjadi bahan pembelajaran yang agar tidak terulang lagi di tahap berikutnya. Seperti itu, Bu Ani, nggih. Nggih. Masih ada waktu 2 menit, mungkin ada jawab pertanyaan atau saran. Oh nggih, Bu Yuli, monggo. Oke, terima kasih Pak. Masalah tantangan nih Pak. Tantangan yang mungkin kita hadapi akan sangat kompleks. Terus bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Tantangan nggih. Oke. Tantangan, tadi tantangan itu yang terakhir. Oke, terima kasih Bu Yuli pertanyaannya tentang tantangan. Memang suatu program yang baru itu penuh banyak tantangan. Tetapi tantangan itu kalau kita tidak mengerjakan bersama-sama juga sulit. Makanya dari komunitas belajar di SD 1 Bomo ini, marilah saya sendiri, saya pribadi mengajak diri pribadi saya khususnya untuk meningkatkan ini, Bu. Meningkatkan kesadaran dan rasa peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Ini dapat kita laksanakan dengan pembiasaan yang baik. Dari awal diri kita sendiri, nah nanti kita bisa praktekkan kepada peserta didik dan lingkungan sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan alat media dalam pembelajaran PJOK. Itu literasi sainsnya di sini. Tapi di sini tidak terfokus seperti yang ditanyakan Bu Fitri tadi, tidak terfokus hanya di PJOK-nya. Tapi di sini kita nanti bisa istilahnya pembelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Jadinya literasi sainsnya itu tidak hanya khusus di PJOK. Jadi tantangan-tantangan itu tidak hanya di PJOK, tetapi di mata pelajaran yang lain bisa juga muncul atau tergali daripada peserta didik dan komunitas belajar ini. Mungkin masih ada Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Ya, berarti cukup ya presentasi dari saya. Mungkin gini Bapak Ibu, sebagai penutup, saya berharap dalam program ini Bapak Ibu bisa berkolaborasi di komunitas belajar di SD Negeri 1 SD Negeri 1 Bomo Belajar ini, tidak hanya di mata pelajaran PJOK, tetapi dari awal ini marilah kita dari sedikit hal yang sederhana kita awali dari komunitas ini, dari kebersihan sekolah kita dengan pemanfaatan sampah sebagai sumber media pembelajaran yang akhirnya nanti bisa menjadikan peserta didik itu menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu Bapak Ibu nggih, presentasi dari saya. Banyak kurangnya karena saya juga baru belajar. Nanti sambil di perjalanannya kami mohon Bapak Ibu untuk memberikan refleksi dan saran kepada saya bagaimana baiknya untuk program ini secara kontinu dan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam presentasi hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.